Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok King Abdan. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami berjudul Pompa Air Otomatis. Saya Krisna Dwi Haji Saputra sebagai PM atau Personal Manager. Saya Farel Faiz Rasendra sebagai desain bisnis. Saya Rafael Victor Jonas dari sebagai hardware. Saya Muhammad Abdan Syakuro sebagai software. Saya Jelita Dwi Febiola sebagai data analis. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering melakukan pengisian air, baik itu dari bak mandi maupun tandon air. Hal itu membuat kita sering merasa bosan karena lamanya air yang penuh, baik dari bak mandi maupun dari tandon tersebut. Sehingga kita sering melupakan untuk mematikan listrik dan mematikan keran air. Hal itu membuat permasalahan menjadi pemborosan listrik dan air karena kita lupa untuk mematikan pompa air dan membuang-buang air secara percuma-cuma. Maka dari itu kita membuat pompa air otomatis berbasis ESP32 ini dengan sistem pengendali pengisian air yang bekerja secara otomatis dengan mendeteksi ketinggian air dan mengatur pompa menyala atau mati otomatis. Kemudian keunggulan dan produk kami yaitu sistem bekerja secara otomatis dan efisien, menghemat listrik dan menghemat air, dan cocok untuk di dalam rumah, tandon, atau bak mandi, maupun industri kecil. Komponen dari produk kami atau pengembangan kami yaitu pertama ada ESP32 sebagai pengendali sistem, kemudian ada sensor ultrasonik bertipe HCSR04 yang mengukur ketinggian air, relay modul sebagai saklar pompa untuk menghitung tekanan atau mematikan secara otomatis. Kemudian ada pompa air itu sendiri untuk mengisi air, dan terakhir ada power supply sebagai sumber tegangan. Nah, cara kerja pompa air otomatis kami itu dengan cara sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian air. Jika ketinggian air di atas 5 cm, maka pompa akan menyala. Dan ketika air mendekati 5 cm, maka pompa akan otomatis mati. Sistem pompa air otomatis kami mampu mengontrol pengisian secara otomatis, sehingga mencegah luapan air dan dapat menghemat listrik. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canva tentang pompa air otomatis. Yang pertama ada key resource atau alat. Yang pertama ada ESP32, yang kedua ada sensor ultrasonik, yang ketiga ada relay, yang keempat ada pompa air, yang kelima ada breadboard dan kabel, yang terakhir adalah program atau kode sistem otomatis. Yang berikutnya ada key active atau perancang sistem pompa otomatis, pemrograman ESP32, perakitan dan pengujian alat, instalasi di lokasi seperti kos, rumah, atau yang lain-lain, terus perawatan atau troubleshoot yang lain. Yang berikutnya ada key partner atau toko-toko yang kita gandeng seperti toko elektronik, toko komponen IoT, supplier pompa air, dan komunitas IoT atau kampus. Yang selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada air bak mandi terisi otomatis saat volume air berkurang. Yang kedua ada pompa berhenti otomatis saat bak sudah terisi penuh. Yang ketiga ada mengurangi pemborosan air akibat lupa mematikan keran. Yang keempat menghemat waktu, penghuni kos tidak perlu menunggu air saat penuh. Yang kelima ada sistem cerdas dan modern berbasis ESP32. Yang terakhir ada lebih hemat listrik dan air. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama ada bantuan instalasi awal, yang kedua ada panduan penggunaan alat, yang ketiga ada layanan konsultasi dan perawatan,
ada responsi cepat jika terjadi kendala atau kesalahan teknis dari alat tersebut. Berikutnya ada channel atau saluran. Kita penjualan langsung ke pemilik kos atau rumah langsung. Terus rekomendasi dari mulut ke mulut juga bisa. Terus media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok, dan lain-lain. Terus marketplace online seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya ada customer segment, yang paling pemilik kos mahasiswa atau karyawan, pengelola rumah kontrakan, penghuni kos dengan kamar mandi luar, rumah tangga, dan bak mandi manual. Yang berikutnya ada cost struktur, yaitu biaya pembelian komponen elektronik, biaya pompa air, biaya listrik dan alat pendukung, biaya perakitan dan instalasi, biaya perawatan dan pengembangan sistem. Yang terakhir ada revenue stream, yang penjualan unit pompa air otomatis, jasa pemasangan alat di tempat, terus jasa perawatan dan servisnya. Oke, di sini akan menjelaskan komponen dan fungsinya dari proyek kita. Nah, di sini kelompok kami memerlukan komponen-komponen, yaitu yang pertama ada ESP32. ESP32 itu berfungsi sebagai pusat pengendali dan pemproses data dari sensor. Jadi semua sensor itu, semua seperti relay, pompa air itu berfokus di ESP32-nya tersebut. Nah, lalu ada sensor ultrasonik. Ultrasonik ini berfungsi sebagai mengukur jarak dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan menerima pantulan cahaya. Seperti misalkan mengukur tinggi atau rendahnya air. Jika misalkan airnya itu rendah, pasti otomatis air itu akan mengalir. Atau udah tinggi, pasti ultrasoniknya akan mati kembali, begitu. Lalu ada yang ketiga, ada relay. Relay itu untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik AC atau DC. Nah, kemudian ada pompa air. Pompa air ini untuk mengalirkan air. Seperti biasanya air itu, misalkan sensor ultrasoniknya mendeteksi air itu rendah, pasti pompa air itu akan otomatis bereaksi. Kemudian ada breadboard. Breadboard ini digunakan untuk merangkai rangkaian elektrik listrik sementara tanpa memerlukan penyolderan. Jadi menyusun semua komponen-komponen ini menjadi satu di breadboard itu. Yang 5 ada kabel USB. Nah, kabel USB ini untuk menghubungkan atau memogram ESP32 ke laptop. Kemudian ada terakhir kabel jumper. Nah, di kabel jumper ini kita memerlukan 3 tipe. Yang pertama ada male ke male, male female, dan terakhir ada female ke female. Lanjut. Nah, sebelum kita memakai ultrasonik ini, kita memerlukan riset dulu. Ya, kita mendapatkan fluid switch. Nah, fluid switch ini hampir sama dengan ultrasonik. Nah, tapi ada beberapa aspek yang kenapa kita memilih ultrasonik ini. Oke, kita akan masuk ke sensor-sensor perbedaannya. Nah, yang pertama adalah sensor ultrasonik. Fungsi sensor ultrasonik ini yaitu pertama, mengukur jarak permukaan air secara kontinu tanpa menyentuh air. Kemudian menentukan level air rendah, sedang, atau tinggi. Dan memberi data ke ESP32 untuk mengontrol pompa air itu otomatis. Nah, sedangkan ke pelampung atau fluid switch ini itu mendeteksi kondisi air itu penuh atau kosong, bekerja sebagai saklar on-off mekanik. Jadi sensor ini itu tidak otomatis, melainkan mekanik, atau menghentikan atau menyalakan pompa air saat batas tentu tercapai. Nah, kita tentu saja memperhatikan aspek-aspek kenapa kita memerlukan ultrasonik. Yang pertama ada akurasi. Tentu saja akurasi di ultrasonik ini sangat tertinggi karena memerlukan pemrograman. Sedangkan di fluid switch itu tidak memerlukan pemrograman. Jadi akurasi itu sangat rendah. Lalu ada ketahanan. Tentu saja ultrasonik ini memiliki ketahanan yang lebih awet. Kenapa? Karena sensor ultrasonik ini tidak bersentuhan langsung dengan air. Sedangkan sensor pelampung ini atau fluid switch ini itu rentan karat dan macet karena dia bersentuhan langsung dengan air. Lalu perawatan ini tentu saja ultrasonik lebih minim daripada sensor pelampung. Lalu dari perbandingan harga ultrasonik dengan pelampung switch ini, tentu saja ultrasonik itu lebih mahal. Kenapa? Karena
kualitasnya dari ultrasonic ini lebih manjur daripada low switch ini, begitu. Nah, ini ada pin comment, bisa dilihat dari simulasi project kita. Nah, di sini ada dua pin komponen kita, yaitu ada pin ESP32 ke pin ultrasonic. Nah, ke pin VCC ultrasonic itu kita masukkan ke 5 volt ESP. Kenapa? Karena VCC ultrasonic ini memerlukan 5 volt dari ESP-nya itu agar VCC ultrasonic bisa bekerja. Lalu ada D18 ke echo, D5 ke trig. Nah, D18 sama D5 itu bersifat bebas, tapi disesuaikan dengan codingan. Lalu ada GND ESP ke GND ultrasonic. Nah, lalu kemudian kita masuk ke ESP32 ke relay. Nah, VCC relay ini cuma memerlukan 3 volt saja, maka kita masukkan 3 volt ke ESP. Kemudian ada GND ESP ke GND relay, kemudian ada D4 ke in. Nah, ini ada gambaran dari pompa air kita otomatis, project kita. Bisa dilihat sensor ultrasoniknya itu mendeteksi air. Jika misalkan airnya itu rendah, pasti pompa yang di kanan itu pasti akan bereaksi, begitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan program codingannya. Kita mulai dari define, trig pin, echo pin, dan relay pin. Seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, trig pin kita setel ke D5, echo pin ke D18, dan relay pin ke D4. Lanjut ke pin mode. Nah, pin mode ini kayak setelan trigger pinnya dan juga echo pinnya dan relay pin. Nah, trig pinnya kita setel jadi output, echo pin kita setel input, dan relay pin kita setel jadi output. Dan di sini kondisi relay dari awal itu sudah mati atau low dengan codingan digital write, relay pin low. Lalu ada logika ultrasoniknya, digital write, trig pin low dengan delay 2 microsecond, digital write, trig pin high dengan delay microsecond 10. Lanjut ke duration. Nah, duration ini seperti penghitungan lama pantulan dari echo pin. Echo pin sendiri itu seperti pengukur lama pantulan. Lalu lanjut ke distance. Distance ini untuk pengubahan jarak di ultrasoniknya menjadi satuan cm. Kita lanjut ke logika pompanya atau intinya. Jika sensor ultrasonik membaca ketinggian permukaan air lebih dari 5 cm, maka pompa akan menyala. Dan sebaliknya, kalau mendekati 5 cm, maka pompa akan mati. Oke, di sini saya akan menjelaskan output dari pompa air otomatis. Jadi ketika sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian air berada pada kurang dari 5 cm, maka ESP32 akan mengirimkan sinyal ke relay, lalu relay akan menyalakan pompa secara otomatis dan pengisian air bisa secara otomatis tanpa campur tangan dari pengguna secara langsung. Dan sebaliknya, ketika sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian air berada pada 5 cm, maka ESP32 akan memberikan sinyal ke relay dan relay akan mematikan pompa secara otomatis sesuai dengan percobaan saat kita menguji alatnya, yaitu pada percobaan pertama ketika jarak 20 cm maka pompa akan menyala. Pada percobaan kedua ketika jarak berada pada 15 cm maka pompa juga menyala. Pada percobaan yang ketiga ketika jarak berada di 10 cm pompa juga menyala, dan pada percobaan keempat ketika jarak 5 cm maka pompa akan mati. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan stabil dan juga akurat. Oke, pada
slide selanjutnya, yaitu kita akan mendemokan project kita dengan menunjukkan video yang akan saya putar berikut ini. Pertama-tama project dicolokkan pada power supply. Kemudian dapat dilihat pada video, pompa air otomatis aktif dan mengisi bak air. Hal ini terjadi karena sensor ultrasonik mendeteksi bahwa ketinggian air belum mencapai 5 cm. Maka sensor akan memerintah relay untuk menghidupkan pompa air. Dapat dilihat pada video, pompa air otomatis mati saat air mencapai 5 cm. Hal itu pun terjadi karena sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian air mencapai 5 cm. Otomatis sensor ultrasonik memerintahkan relay untuk menghentikan pompa air. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.